I expect. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cindy. Good morning, audience. We are from Group 9. My name is Cindy as the first speaker, and my partner are Rafdi as the second speaker and Ray as the third speaker. Yes. Today we will deliver about the topic about final project report writing. Yes. Next, please. Rafdi, next please. Definition of final project report. The final project report is a scientific work compiled by students based on the result of research from a problem that is carried out carefully with the guidance of a supervisor. Usually, this task is carried out by diploma program students. Yeah, either diploma 3 or diploma 4 or bachelor degree, ya. Yeah. Okay. Yes, the final project report is a scientific work compiled. Ini mungkin sebaiknya jangan compiled ya, tapi Anda benar-benar menulis kan? Iya. Bukan hanya mengumpulkan tanpa ada pertanggungjawaban secara ilmiah gitu ya. Ya, berarti written aja, written by students based on the results of research, ya. Bukan from tapi about a problem, ya. Bukan from the results of research about a problem that is carried out carefully, ya, with the guidance of a supervisor. Yes, okay. Anda kan dibimbing ya oleh seorang supervisor atau pembimbing. Yeah. Yeah. Okay, the purpose. The purpose of writing a final project report, students are expected to be able to summarize and apply all educational experience to solve problems in certain areas of expertise or field of study systematically and logically. Anda bacanya kebablasan, ya. Oh ya. Students are expected to be able to first. Ini harusnya dibuat poin ini ya. Oh, yeah. Jadi Yeah, pembaca bisa, oh ada berapa poin ya tujuannya gitu ya. Oke. First, summarize and apply all educational experiences, ya. Oke, to solve problems in certain areas of expertise or field of study, ya. Systematically and logically. Jadi tadi yang apa? Field of study itu harus ada pause dulu, ada jeda dulu ya. Jadi to solve problems in certain areas of expertise or field of study, systematically and logically ya. Oke. Nah, ini kok ada N lagi. Jadi systematically, logically, critically and creatively ya. Jadi yang terakhir aja pakai N ya. Kecuali emang dia tidak boleh misalnya cause and effect gitu ya. Transition words. Nah, itu cause and effect pakai N kan? Nah, baru nanti yang terakhir lagi pakai N lagi ya. Ya, memang itu butuh N. Kalau ini kan tidak butuh ya. Tetap cukup koma ya. Jadi systematically, logically, critically, and creatively ya. Nah, ini creatively juga tanpa koma ya. Langsung aja based on ya. Oke, once more. First, apa yang pertama tujuannya? To summarize and apply all educational experience. Yes. To solve problems in certain areas of expertise and field of study systematically, logically, critically, and creatively based on accurate data or information and supported by appropriate analytical information and outlined in the form of scientific paper. This is a very long purpose, yeah? Okay, what is the purpose of writing a final project report? To summarize and apply all educational experiences to solve problems, apa? Ini ada berapa? 1 atau 2? Menurut itu, based on the guideline from our department? Enggak ada, Mem. Oh, enggak ada? Ya. Oh. Cuma panduan penulis. Juga ya? Oh.
Biasanya kalau panduan semuanya dijelaskan ya tujuannya apa gitu. Ya. Oke, sekarang tujuan penulisan final project apa? Final project report. Ya, ini benar sih ya. Jadi to apply all the educational experiences ya received by students to solve problems gimana? Ini dua hal yang berbeda atau jadi satu ini? Kalau dua hal yang berbeda berarti pakai and to solve problems gitu, ya, dan memecahkan masalah. Tapi rasanya kan di sini menerapkan ya, semua pengalaman pendidikan mahasiswa, ya. Jadi apa yang sudah dialami mahasiswa, whatever has been experienced by students, ya, are applied, ya, in this final project report to solve problems, gitu ya. Jadi saya kira ini cuma satu memang, ya. Tujuannya untuk apa? Tadi menerapkan, ya, semua pengalaman pembelajaran, ya, yang diperoleh mahasiswa untuk memecahkan masalah, ya. To apply-nya oke, gitu ya. Terus apply-nya di mana, gitu, ya. Apply-nya dalam memecahkan masalah, gitu ya. Oke. In certain areas of expertise ya, not expertise. Apa expertise? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sebentar ya, Mas Mul ya. Oh, makasih banyak. Jadi areas of expertise ya, bukan expertise. Ya, ini apa artinya? Untuk memecahkan masalah di bidang keahlian tertentu. Iya, jadi expertise itu dari kata expert. Expert itu kan ahli, pakar ya. Nah, jadi di bidang kepakarannya, ya, atau field of study, bidang studinya, ya. Oke, systematically, secara logically, dan kreatif. Logis kalau bahasa Indonesianya. Nah, logis, kritis, dan kreatif. Ya, critically itu bukan critical ya, tapi kritis dan kreatif ya. Based on accurate data or information. Apa sih? Berdasarkan data yang akurat. Ya, berdasarkan data atau informasi yang akurat. Nah, itu. Jadi harus akurat ya data Anda gitu ya. Atau informasi yang Anda sajikan ya. Tidak boleh cuma kira-kira gitu ya. Harus benar-benar akurat. And supported by appropriate analytical information and outlined in the form of scientific papers. Supported by informasi analisis yang jelas. Ya, dan didukung oleh jurnal. Informasi yang apa? Analytical apa? Analitis. Ya. Analitis apa maksudnya? Nah, itu coba Anda lihat di KBBI. Saya lupa. Saya belum hilang ini KBBI saya. Oke. Analitis artinya berdasarkan suatu analisis. Jadi ada analisis ilmiah ya. Ada prosedurnya yaitu apa namanya? Collecting the data ya. Oke, kemudian analisis, kemudian nanti making a conclusion based on the result of the analysis ya. Itu ya. Oke, jadi didukung oleh informasi yang analitis dan benar ya atau tepat. And outlined in the form of scientific papers. Apa outline?
dituangkan dalam makalah ilmiah. Iya. Jadi yang ditulis atau dituangkan dalam makalah yang dalam bentuk makalah yang ilmiah, ya. Oke. Sebetulnya kalau outline itu menguraikan, ya. Ya, dan diuraikan dalam bentuk makalah yang ilmiah, ya. Oke. Next. Final project report have a format or structure as follows. Cover page, chapter 1, introduction, chapter 2, literature review, and chapter 3, research methodology. Yeah, for your information, yeah, actually, final project report has a certain format, yeah, or structure, yeah. This format is not complete, yeah, because I asked the group 9 and 10 just to focus on the chapters which contain paragraphs, yeah. Okay. Therefore, I asked both groups to discuss chapter 1, chapter 2, chapter 3 up to conclusion, ya. Oke. Jadi cuma itu saja ya. Sebetulnya formatnya lebih lengkap, ya. More complete than this, ya. Tapi I ask the groups to focus on the chapters which contain paragraphs only, ya. Karena itulah yang akan kita, those paragraphs will be reviewed, ya. Oke. Ya. Di cover page chapter 1 introduction, ya, pendahuluan, ya. And then chapter 2 literature review, bukan literature study gitu ya. Tinjauan. Ya, pustaka. Jadi kita mengambil, we check theories maybe, ya, opinions, ya, from experts, ya, or from certain research or other studies, ya. Okay. And the third chapter is research methodology. Okay. Yeah. Next slide. On the cover page of the final project report, there should be research title, university logo, writer's names, supervisor names, studi program, department, university, and year. Nah, Anda tidak writer's name, ya. Nah, kalau writer's names itu plural, it is possible. Tapi supervisor's names, Anda berapa supervisornya? Pembimbingnya? Satu, men. Satu, iya. Berarti supervisor's name, ya. Oke. Oh, tidak ada itu, pembimbing 2? Saya nggak ada, men. Tidak ada. Oh, yang lain ada? Ada, mungkin ada. Katanya dosen-dosen yang masih muda, yang baru, itu katanya akan dilibatkan. Saya belum tahu, ya. Nah, karena saya tidak pernah dilibatkan. Kecuali dulu penulisannya dalam bahasa Inggris, ya. Itu Students of Construction Management. Concentration, ya. Itu konsentrasi MK baru saya dilibatkan karena bahasa Inggris dan dosen bahasa Inggris yang lain, ya. Oke. Year, ya, don't forget year of the paper, ya, or the di sini of the project, ya, report. Oke. Jadi study program dulu ya, study program, department and university, ya. Oke. Ya. The chapter 1 introduction. Oke. 1.1 the introduction background. The introduction chapter contains the background or strong reason for doing the research, objectives, and hypothesis. Ya, ini sebetulnya tidak cukup hanya contains the background, ya. Oke. Ya, oke lah, background and strong reasons. Ya, ini berarti bukan introduction chapter harusnya, ya. Tapi background, ya. The background, ya, in chapter 1 contains gitu, ya. Kalau introduction chapter berarti kan keseluruhannya, ya. Ya. Harusnya kalau keseluruhan berarti the background, the introduction, ya. Oke, itu awal dulu, jangan background dulu masuk, ya. Introduction, oke. The introduction chapter contains background, identification of problems, kemudian formulation of problems, terus apa lagi, dan seterusnya gitu, ya. Nah, baru kemudian Anda masuk ke 1.1, background,
Yeah, the background contains contains information related to the report, yeah, or to the topic of the report, or contains strong reasons for doing the research, ya, oke, the objectives and hypothesis, iya, gitu, ya, oke. Jadi ini sebetulnya bukan introduction chapter, ya, karena hanya background of or strong reasons for doing the research, objectives and hypothesis, ya. Oke. Apa ini? What is the content of the background? This subchapter ini kan jadi subbab ya. This subchapter contains background, ya sudah. Oh, strong reasons. Apa strong reasons? Alasan yang kuat. Alasan-alasan kuat. Ini tidak boleh asal alasan ya. Ini biasanya mahasiswa lemah di sini ya. Oke, mereka pintar membuat background. Tapi terus alasannya apa? Jadi dipikir mereka, they think that the background ya of the problem ya is enough. Ya. No, ya, you should mention the strong reasons ya for doing the research. Juga alasannya yang kuat. Kenapa dari uraian kemudian Anda cari alasan yang kuat, gitu ya. Oke, seperti kemarin di 1 in 3 KS2 ya. Itu they didn't have strong reasons. Itu pengantarnya bagus, introduction backgroundnya bagus gitu ya. Oke, ada sinyal di persimpangan, kemudian masalah simpangannya juga. Sebenarnya kenapa sinyal dan simpangan itu jadi masalah, saya bilang. Ya, karena perlu pengaturan, ya perlu diatur, kalau tidak ya udah semakin panjang itu kan traffic jamnya, kemacetan lalu lintas ya. Nah itu yang Anda harus sampaikan ya, jangan cuma sinyal adalah atau sinyal begini-begini gitu ya. Oke, sinyal menyebabkan ini terus kenapa alasannya ya, bukan sinyal saja tapi juga persimpangan. Kalau persimpangan itu menyebabkan masalah, kenapa? Karena di situ satu titik bertemu beberapa jalan, dan jalan itu kadang-kadang kan dua arah ya, two-way roads ya. Nah itu jalannya 2 arah. Nah kalau di situ ada 3 jalan gimana jadinya? Ada 6 arah kan? Coba bayangkan ya. Oke, nah itulah terjadi keruwetan di situ ya, kemacetan pasti. Ya. Jadi Anda nanti harus ada strong reasons juga ya, jangan cuma background. Oke. Oke, 1.2. 1.2 identification of problems. Identification. Identification of problems. Problem identification is done before formulating the problem. Problem identification contains the definition of existing problems and makes these problems measurable and testable. Testable. Ya. Apa nih? What is the content of identification of problems? Apa? Penjelasan masalah-masalah yang ada. Ya, jadi sebelum Anda menulis rumusan masalah yang sebenarnya, ya intinya gitu ya, inti dari masalahnya, kemudian Anda menerangkan, ya apa saja sih masalah yang ada gitu ya, ya dan membuat masalah-masalah itu measurable and testable, ya. Apa artinya measurable? Dapat diukur. Dapat terukur dan diuji. Iya, dapat diuji ya. Terukur dan teruji ya. Oke. Ya. Next slide, Pak. 1.3 formulation of problem. Problem formulation is a description of the identification of the problem or the boundaries of a problem.
So, the formulation of the problem in general is complete and very detailed question regarding the scope that is being or will be investigated in the research. Okay, ini formulation of problem, ya. Okay, is a description of the identification of problems or the boundaries of a problem. Apa tuh maksudnya? Perumusan masalah. Apa, Cindy? Penjelasan dari identifikasi masalah atau batasan Jadi masalah. perumusan masalah merupakan penjelasan, ya. Penjelasan apa? Dari batasan masalah atau Bukan, ini identification of the problem. identifikasi masalah atau batasan masalah. Ya, jadi penjelasan tentang penjelasannya tentang apa namanya? Identifikasi masalah lagi. Identifikasi masalah kan tadi sudah di depan. Ya, tapi dalam bentuk question maksudnya. Nanti dijelaskan. Tapi di sini nggak ada. Iya. Ya, oke. Jadi a description of the identified problems, ya. Jadi apa masalah yang teridentifikasi, ya. Oke. Yang ditulis dalam bentuk apa? Pernyataan atau pertanyaan? Pertanyaan. Iya, ya. Usually written in a form of questions, ya. Oke. Or the boundaries, apa boundaries? Batasan. Batasan. Oke. Ya. Batasan boleh limitation atau restriction, ya. Oke. Atau batasan bukan boundaries. Kalau boundaries itu suatu wilayah, suatu area itu ya boundary, ya. Oke. Nah, kalau limit atau restrict, ya, yang nanti nominanya menjadi apa, limitation or restriction gitu ya, itu lebih sesuatu yang abstrak, misalnya time limit gitu kan, batas waktu. Kan waktu itu abstrak kan? Yang kita lihat adalah jam, ya, bukan waktunya. Ya, time is abstract, not concrete, ya. Oke. Nah, ini juga begitu. Ya kan? Kan yang dibatasi apa? Masalah. Apa masalah itu konkret? Tidak, ya. Oke. Ya. Jadi itu ya. Oke. Jadi diganti nanti ya boundaries. Oke, ini the first sentence should be revised later ya. Okay. So, the formulation of the problem in general is a complete and very detailed question. Nah, ini baru muncul question, ya. Harusnya tadi muncul juga di apa pertanyaan pernyataan pertama atau kalimat pertama, ya. Oke. Ya. Jadi apa? Perumusan masalah secara umum adalah pertanyaan komplit, jelas. Apa? Pertanyaan yang lengkap, harus lengkap pertanyaannya ya. Oke. Kemudian very detailed. Sangat rinci. Ya, terperinci atau very specific sudah juga boleh ya. Sudah sangat spesifik gitu ya. Jadi pertanyaannya lengkap tapi spesifik. Ya, oke. Regarding the scope, berdasarkan. Regarding bukan. Berdasarkan. Berdasarkan based on. Tentang. Regarding itu ya. Tentang apa? Bidang yang sedang atau akan diuji. Akan dikaji boleh, diuji, bukan diuji. Diselidiki ya. Dalam penelitian tersebut ya. Oke. Nah, next itu apa? Ini pointers ya. Oke. Jadi you should remember that ya, in formulation of problems ya, you should write clearly the problem to be raised ya. Anda seharusnya menulis dengan jelas
yang ditulis problem to be raised. Ya, jadi masalah yang akan Ajukan. siapa? Diangkat, ya. Oke. Raised. Oke. Terus yang kedua, pointers yang kedua atau yang harus diingat? Yang kedua apa? Specific and concrete. Nah, itu yang tadi saya bilang ya. Jadi Anda harus usahakan questionnya itu spesifik, gitu ya, atau masalahnya spesifik, masalah yang dalam bentuk pertanyaan ya. Oke, dan konkret, konkret itu berarti real, ya. Oke, ya. Next. 1.4 Restricting the problem. It contains the limit of the problem according to the problem and research purpose. Problem boundaries. Clear. Tadi apa lagi? Problem, Boundaries. restriction, diganti kan? Lupa mem ini ada yang kelewat ya. Clearly indicate which issues are discussed or covered and which are not. With the limitation, the researcher shows the focus of the issue or problem to be studied. Ya, ya. Memang restrict dengan limitation itu sama ya. They are similar. Tapi when you use one of them, kalau ketika Anda sudah menggunakan salah satu, Anda mau pakai kata restrict, ya menjadi restriction, ya sudah, itu yang harus konsisten, ya. Jangan nanti pakai restrict, pakai boundaries, kemudian pakai limitation gitu ya. Jadi bingung ini si pembaca. Ini apa kok? Apakah tiga kata itu tiga kata yang berbeda gitu ya? Jadi kalau di atas 1.4 sudah problem restriction atau restriction of problem gitu ya, maka di dalamnya juga ya konsisten ya. Oke. Kecuali kalau kata kerjanya nanti mau diganti nggak apa-apa ya. Oke. Di sini Anda pakai restrict, kemudian pakai limit, pakai boundaries, terus pakai limitation lagi gitu kan? Ya. Oke, ya. Jadi kalau pakai restriction ya sudah restriction aja gitu ya. Jadi di sini restriction of problem gitu ya. Oke. Ya, it contains the limitation boleh ya of the problem or restriction of the problem boleh, and research purpose. The problem tadi apa? Restriction. Clearly indicate which issues apa ini? Which issues are discussed or covered and which are not. Apa artinya? Batasan masalah secara jelas mengindikasikan yang mana bahasan yang topik yang dibahas atau hal-hal yang dibahas dan yang tidak dibahas ya. Nah, di situ nanti Anda tulis yang dibahas adalah ini, tidak membahas yang lain gitu ya. Apa yang lainnya gitu ya. Oke. Ya. Next. Next slide. With the with the restriction. With the restriction, the researcher shows the focus of the issue or problem to be studied. Iya. Dengan batasan peneliti menunjukkan fokus dari hal-hal atau masalah yang dikaji, yang hendak dikaji, ya. Oke, ya itu makanya di sini harus Anda benar-benar menunjukkan bahwa ini sudah menjadi yang akan menjadi fokus penelitian Anda, ya. Oke, ya. Makanya apa yang perlu dibahas dan yang tidak dibahas, ya. Misalnya gini, perhitungan ulang misalnya ya. Oke, perhitungan ulang, misalnya proyek apa ya, lantai berapa gitu kan. Nah, berarti yang dibatasi misalnya hanya lantai itu saja, ya. Atau yang dibatasi adalah misalnya cuma pekerjaan struktur, pekerjaan arsitektur misalnya tidak, misalnya ya. Nah, itu tidak akan Anda bahas gitu ya, hanya pekerjaan struktur. Karena kalau sipil kan kaitannya struktur aja ya. Arsitektur juga enggak? Architectural work is also included in the civil engineer's responsibility.
Hmm? No, ya kan? Ya, seperti pengecatan, ya kan itu architectural work ya? Ya enggak? Cindy? Iya. Terus apa namanya? Tiling, ya. Jadi apa menutup lantai dengan apa misalnya? Dengan marmer atau dengan apa? Keramik gitu ya. Itu bukan, it is not the responsibility of civil engineers are not responsible for the architectural work, ya. Oke. Ya, jadi itu. Jadi pekerjaan apa pemasangan keramik, kemudian apa? Pengecatan tidak masuk ya. Tidak menjadi tanggung jawab. Berarti itu tidak akan dibahas. Misalnya seperti itu ya. That's an example. Okay. Next. That's the end of my explanation. Thank you for your attention. The next part will be presented by Rafdi. Okay. Yeah. Thank you, Cindy. Yeah. Thank you. Thank you, Cindy. I will continue the rest of the presentation. 1.5. Yeah. Research purposes. Research purposes are a brief. Not purpose. Purpose. Purposes. Research purposes. Purpose. A brief and clear statement about the purpose to be achieved as an effort to solve problems described in the background. Described in the background. The-nya mana? Described in the background. Ya, kalau Anda tidak ucapkan the-nya ya menjadi described, nanti Anda lupa bahwa ini adalah bentuk ketiga gitu. Sehingga nanti ketika mengerjakan soal nanti TOEIC misalnya ya, disuruh pilih Anda. Karena Anda biasa the-nya nggak dilafalkan ya. Oke. Jadi Anda lupa, Anda pilih describe aja, padahal harusnya jawaban yang benar adalah described, ya, yang ada D-nya gitu, ya. Makanya di sini harus Anda jelaskan pengucapannya described in the background. Kenapa? Karena ini adalah past participle verb 3, yang fungsinya which functions to modify the noun, which noun? Problem, gitu ya. Nah, yes, jadi describe in the background itu adalah problems, ya. Jadi problem yang dijelaskan atau yang dijabarkan pada bagian latar belakang. Iya, ya, itu, ya. Jadi describe, jangan lupa diucapkan sehingga Anda melekat dalam pikiran Anda bahwa ini described, berarti harus verb 3 gitu ya. Ya, ini apa nih? Tujuan penelitian adalah pernyataan singkat dan jelas dengan tujuan yang ingin dicapai. Tentang tujuan yang akan dicapai, bukan ingin, yang akan dicapai. Akan dicapai sebagai upaya memecahkan masalah yang diuraikan di latar belakang. Iya, ya, oke. Yang diuraikan, ya, atau dijelaskan. Oke, the research objective. The research objective usually uses the same adverb as used in the problem formulation, but with keywords or subjects that state the purpose to be achieved. Ya, oke. Ini apa? What does it mean? Tujuan penelitian biasanya menggunakan kata keterangan yang sama seperti yang digunakan dalam rumusan masalah, tetapi dengan kata kunci atau dengan kata kunci yang menyatakan tujuan yang ingin dicapai. Ini gimana nih? Ini objektif. Tadi Anda pertama pakai purpose, sekarang pakai objektif. Tidak konsisten ya. Oh ya, there is a purpose. Jadi Anda pilih salah satu aja karena maknanya sama, purpose and objective ya. Ya, kalau pakai purpose ya sudah purpose saja gitu ya. Biasanya kalau objektif itu biasanya untuk program instruksional atau program pembelajaran, artinya objektif ya. Jadi the research purpose usually uses the same adverb
Menggunakan keterangan yang sama. Iya. Maksudnya apa? Seperti yang digunakan di perumusan masalah. Iya.